Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang seni musik tradisional. Menurut Silado, seni musik adalah wujud hidup dari kumpulan ilusi dan alunan suara yang mampu menggerakkan hati penikmatnya. Adapun tangga nada alat musik tradisional dibagi menjadi dua. Yang pertama, tangga nada pentatonis, dan yang kedua itu tangga nada diatonis. Yang pertama, tangga nada pentatonis. Ada 7 simbol di nada pentatonis. Yang pertama, simbol 1 namanya penunggul, dibaca Ji. Kedua, gulu, dibaca Roh. 3, dada, dibaca Lu. 4, papat, dibacanya Pat. 5, namanya 5, dibacanya Ma. 6, dibacanya Nem, dan namanya Nem. Yang terakhir itu 7, barang, dibacanya Pi. Sedangkan tangga nada diatonis simbolnya itu sama 1 sampai dengan 7, cuman dibacanya berbeda dengan nada pentatonis. 1 dibaca Do, 2 dibacanya Re, 3 dibacanya Mi, 4 dibacanya Pa, 5 dibacanya Sol, 6 dibacanya La, 7 dibacanya Si. Jadi itu 7 simbol dari tangga nada diatonis. Selanjutnya masuk ke jenis alat musik tradisional. Alat musik tradisional akan ditinjau dari berbagai segi sumber bunyi yang dikelompokkan menjadi yang pertama idiofon. Idiofon adalah instrumen yang sumber bunyinya berasal dari badan benda itu sendiri yang dipukul tanpa bantuan apapun. Penggunaan bahan sebagai sumber bunyi berasal dari bambu ataupun kayu. Contohnya calung, idiofon yang terbuat dari bambu. Kemudian gambang, idiofon yang terbuat dari kayu. 2. Membranofon. Membranofon adalah instrumen yang bunyinya berasal dari selaput yang ditegangkan. Untuk daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, biasanya membranofon disebut dengan nama gendang. Cara membunyikannya dengan ditabuh. Ketiga, chordofon. Chordofon adalah instrumen yang bunyinya berasal dari bantuan dawai yang direntangkan atau ditegangkan. Di beberapa daerah, instrumen ini memiliki nama, bentuk, dan teknik pembunyiannya yang sama. Namun, ada juga yang berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya, instrumen chordofon di daerah Padang disebut kecapi. Teknik membunyikannya dengan cara dipetik. Sedangkan di daerah Kalimantan, instrumen serupa dikenal dengan sampek, yang juga bunyinya akan keluar jika dipetik. Keempat, aerofon. Aerofon adalah instrumen yang bunyinya berasal dari bantuan udara yang ditiupkan ke dalamnya. Dalam instrumen jenis aerofon, secara fisik dan teknik, pembunyiannya cenderung sama, yaitu ditiup. Perbedaannya hanya terletak pada nama. Nah, contohnya, di daerah tertentu seperti Jawa Tengah dan Bali disebut seruling. Adapun di daerah Padang dinamakan saluang, bangsi, atau serunai. Nah, di Jawa Barat dan Jawa Timur terdapat jenis instrumen aerofon berbentuk trompet yang cara dibunyikan dengan ditiup, tetapi warna suara yang dihasilkan berbeda dengan seruling. Trompet ini biasa digunakan di salah satu tarian reog Ponorogo. Selanjutnya itu fungsi alat musik dalam karya seni musik tradisional. Yang pertama, alat musik melodis. Alat musik melodis merupakan alat musik yang memiliki irama atau nada
dan tidak dapat memainkan chord secara sendirian. Alat musik melodis biasanya juga berfungsi sebagai pengatur nada pada sebuah musik atau lagu. Contoh alat musik melodis tradisional berdasarkan cara memainkannya ada 4. Yang pertama dipetik, contohnya sasando dari daerah Nusa Tenggara Timur dan kecapi dari daerah Jawa Barat. Yang kedua itu dengan cara ditiup, contohnya saruling dari Jawa Barat. Ketiga dengan cara digoyangkan, contohnya adalah angklung dari Jawa Barat. Terakhir dipukul, contohnya bonang dari Jawa. Yang kedua, alat musik ritmis. Alat musik ritmis merupakan kebalikan dari alat musik melodis. Pada alat musik ritmis terdapat nada atau nadanya tidak tetap. Pemain dapat menciptakan nada sendiri atau menyesuaikan dengan nada alat musik yang lain. Contoh alat musik ritmis tradisional diantaranya yang pertama itu kendang. Merupakan alat musik instrumen dalam gamelan Jawa dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Yang kedua, tipa. Merupakan alat musik yang berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Alat musik harmonis merupakan alat musik yang memiliki nada tetapi tidak dapat dibentuk, melainkan digunakan untuk memainkan harmoni pada suatu lagu. Ciri-ciri alat musik harmonis adalah dapat memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan dan tidak dapat memainkan chord secara sendirian. Contoh alat musik harmonis tradisional seperti sampek, yaitu alat musik yang berasal dari suku Dayak, terbuat dari kayu dengan ukiran yang memiliki arti tertentu dengan 3 sampai 6 senar. Contoh lain, sitar atau celempung, alat musik yang terdapat pada gamelan Jawa dan memiliki keterkaitan juga dengan kecapi dari gamelan Sunda. Senar yang disetel dengan nada pelok atau slendro. Dalam memainkan alat musik tradisional, ada beberapa teknik permainan. Di antaranya yang pertama, teknik mimesis. Teknik mimesis adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal 2 instrumen yang dimainkan bersama dengan dasar pola tabuhan-tabuhan yang sama. Yang kedua, teknik jalinan. Teknik jalinan adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal 2 instrumen yang dimainkan bersama dengan pola tabuhan yang saling mengisi untuk membuat melodi tertentu. Ketiga, teknik kontramelodi. Teknik kontramelodi adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal 2 instrumen yang dimainkan bersama dengan pola tabuhan melodi yang berlawanan antara instrumen satu dengan instrumen yang lain. Keempat, teknik blok. Teknik blok adalah teknik permainan instrumen yang melibatkan minimal 2 instrumen. Instrumen pertama sebagai pemain melodi sebuah lagu, sedangkan instrumen kedua membuat background atau latar belakang melodi dengan cara menggunakan nada akhir atau harmoni pada permainan melodi. Kelima, teknik chord. Teknik chord adalah teknik permainan instrumen musik yang menerapkan chord dalam sebuah karya lagu. Yang keenam, teknik melodius.
Teknik melodius dilakukan dengan cara mengembangkan melodi yang sudah ada atau pada saat membuat melodi baru untuk intro, interlude, dan coda. Sekian pembahasan mengenai seni musik tradisional. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.